Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan hal itu pasti akan dilakukan oleh Allah menurut hak bebas dari Tuhan Allah sendiri. Dari perkataan ini, seringkali orang bertanya atau membuat pertanyaan, apakah segala sesuatu itu akan mungkin dalam setiap pergumulan hidup orang yang dipandang atau yang dilihat tidak patut, tidak layak, atau orang yang dilakukan apa yang menjadi berkenan bagi Tuhan? Pertanyaan atau perkataan seperti ini terkadang kala dipercakapkan oleh orang per orang, bahkan kelompok yang terkadang kala mendiskreditkan orang-orang lain dalam kebersamaan. Tetapi yang dikatakan tadi bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah, itu akan menjadi kenyataan dalam hidup setiap orang menurut rancangan dan rencana Allah. Dalam bagian atas pembimbing kita tadi, ayatnya yang ke-41 dan ayat yang ke-42 merupakan sebuah reaksi yang dilakukan oleh Maria dan Elizabeth. Kalau kita melihat ayat sebelumnya, ayat 39 dan ayat yang ke-40, adalah merupakan sebuah inisiatif yang dilakukan oleh Maria untuk mengunjungi saudaranya Elizabeth. Pada masa itu Elizabeth, kalau dari sisi medis atau dari sisi kesehatan, dia sudah pada masa menopause, tidak bisa lagi untuk mengandung. Tetapi justru dari situlah Roh Tuhan bekerja dan berkarya di atas hidup manusia untuk melakukan apa yang berkenan baginya. Dua peristiwa yang disambut pada saat ini adalah peristiwa di mana Roh Tuhan bekerja dalam rahim Maria untuk mengandung dan melahirkan seorang putra yang disebut dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan peristiwa itu pun dapat dialami oleh Elizabeth, saudara Maria, yang dikatakan menopause, tetapi justru Tuhan melakukan karya dan perkara sukacita bagi kehidupannya untuk melahirkan seorang putra yang merintis jalan bagi Tuhan. Dari perjumpaan Elizabeth dan Maria, Roh Tuhan pun turut bekerja dalam karya perjumpaan mereka. Sebuah perjumpaan yang dirancangkan oleh Allah dalam kehidupan Maria dan Elizabeth, antara Yusuf dan Zakaria, dua keluarga yang dibentuk oleh Allah untuk dapat menyambut kedatangan Yesus Kristus melalui rahim Maria. Dan karena itu peristiwa ini dapat disebut sebagai peristiwa keilahian yang dilakukan oleh Allah atas anugerah dan pertolongan. Dan dalam perjumpaan Elizabeth ini kita dapat melihat secara pasti bahwa Elizabeth menyambut Maria dengan begitu riang gembiranya. Alkitab mencatat bahwa tidak hanya Elizabeth yang turut untuk bergembira, yang bergembira pada saat itu, tetapi janin di dalam kandungan Elizabeth turut untuk merasakan kegembiraan. Dalam ayatnya yang ke-41 di sana dikatakan, dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria,
melonjatlah anak yang di dalam kandungannya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Ini menggambarkan bahwa Tuhan terus berkarya atas setiap kehidupan dan melakukan karya bebasnya bagi setiap orang yang dikehendakinya. Dan peristiwa ini merupakan sebuah peristiwa yang membuahkan sukacita yang besar bagi tidak hanya dua keluarga yang disebutkan tadi, tetapi juga bagi segenap umat manusia. Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-42 sampai pada ayat yang ke-45 dari bagian pembacaan firman Tuhan kita tadi, di sana disebut bahwa semua umat manusia keturunannya akan berbahagia karena perbuatan Allah yang besar. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari perjumpaan itu Elisabet memberikan respon daripada perjumpaan yang telah dilakukan oleh Maria dan Elisabet. Lalu berserulah dia dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Di sana sebuah pengakuan yang dilakukan oleh Elisabet terhadap kehadiran Maria pada saat itu. Dalam sebuah pertanyaan yang disampaikan, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Elisabet begitu menyadari siapa dirinya, sehingga Ibu Juru Selamat kehidupan kita menjumpai dia dalam segala keberadaan dan kesahajaannya. Tetapi Roh Allah turut berkarya dan bekerja di atas rancangan dan rencananya untuk Tuhan dimuliakan atas karya kehidupan yang dilakukan bagi setiap orang. Secara khusus yang digambarkan di sini adalah Maria dan Elisabet. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan dan mendapatkan keselamatan kebebasan dari Tuhan, maka hendaknya setiap kehidupan kita untuk turut mengambil bagian dalam mengucap syukur, memuji, dan mengagungkan kemahakuasaan Allah di dalam setiap kehidupan kita, sebagaimana yang dilakukan oleh Elisabet dan Maria. Selanjutnya dalam ayat-ayat yang ke-46 sampai pada ayat yang ke-56, di sana merupakan sebuah nyanyian sukacita yang dipersembahkan oleh Maria atas sukacita yang dirasakan. Lalu kata Maria, "Jawabku, muliakanlah Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku." Di sini kita semua diajak untuk bagaimana meresponi perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib dan yang besar itu atas setiap kehidupan kita. Meresponi tidak hanya dengan sebuah luapan ungkapan syukur, tetapi bagaimana kita memuji dan mengagungkan dengan segala kehidupan yang kita miliki. Kita mempersembahkan setiap kehidupan kita dengan segala apa yang ada pada kita, supaya di dalam kuasa kasih Allah yang disediakan dan dianugerahkan kepada kita dengan segala potensi hidup,
memuliakan Allah dalam karya yang dianugerahkan bagi kita. Maka dalam memasuki minggu Advent yang keempat ini, firman Tuhan mengajak kita untuk bagaimana saling memberikan dukungan respon secara positif yang penuh dengan energi, yang saling melengkapi, melayani, dan membangun di antara kehidupan persekutuan persaudaraan kita. Memberikan respon iman itu adalah merupakan bagian yang dikehendaki oleh Allah bagi setiap kehidupan kita yang beriman kepadanya. Maka setiap orang yang beriman akan terus memperoleh kekuatan dalam pengharapan untuk melakukan karya-karya Tuhan di dalam setiap kehidupan ini. Sebab di dalam kehidupan persekutuan persaudaraan dalam Kristus merupakan kehidupan yang saling melengkapi dalam tidak hanya dalam kehidupan sosial tetapi juga kehidupan religius atau kehidupan iman kita kepada Allah di dalam Kristus. Dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita semua diajak untuk mempersembahkan mezbah kehidupan kita kepada Allah di dalam Kristus Yesus yang telah menganugerahkan juru selamat kita, yaitu Kristus Yesus yang datang memberikan pengampunan, keselamatan, dan pembebasan kita melalui jalan salib. Maka hendaknya setiap kehidupan kita yang percaya dapat menjalani kehidupan dengan memberikan dorongan positif, mendukung secara positif, melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus bagi kita, sebagaimana yang digambarkan dalam nats petunjuk hidup baru kita tadi, yaitu aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus bagi kehidupan kita. Selamat menjalani hidup kita di masa Advent yang keempat ini dan memasuki minggu penantian perayaan masa raya Natal di tahun 2024. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.